yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan Renungan Pelita Hati. Saudara, apa yang membedakan antara orang yang bebal, orang penipu, dan orang yang berbudi luhur? Mari kita lihat ciri-cirinya dan kita bisa melihat apa firman Tuhan mengenai hal itu. Di dalam Yesaya 32 ayat ke-6, 7, dan 8. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yang bermaksud murtad, dan yang mengatakan, yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus berkekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Saudara, ternyata kalau kita melihat perbedaan antara orang bebal, orang penipu, dan orang berbudi luhur, dilihat dari apa, saudaraku? Perkataannya. Orang bebal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataannya selalu mengatakan kebebalan. Ya, tidak ada hikmat di sana. Ya, dan hatinya itu merencanakan yang jahat. Ya, menyesatkan tentang Tuhan, tidak ada yang baik tentang Tuhan disampaikan. Ini orang bebal, karena dia sudah dididik tapi tidak mau, saudaraku, mau menerima didikan. Lebih parah daripada orang bodoh. Dan kalau penipu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Nah, ada persamaannya juga. Orang bebal dan penipu sama-sama memperkatakan kebebalan dan dusta. Penipu perkataannya dusta. Nah, kelihatan dari perbuatannya, orang bebal juga dia membiarkan kosong perut orang lapar dan haus orang yang kekurangan minuman. Ini orang bebal, saudaraku. Dia tidak suka melayani. Ya, dia membiarkan orang kosong perutnya. Kalau di perusahaan, saudaraku, dia membiarkan karyawan yang sengsara. Dia tidak memperhatikan kebutuhan karyawannya. Anak buahnya dia biarkan sedemikian rupa. Kosong perutnya, tidak minum. Tidak memperhatikannya. Dia pikir, itu kan pekerjaan mereka sudah dapat gaji. Sehingga orang ini disebut bebal. Ya, dia tidak menerima didikan, dia tidak terima masukan yang baik. Nah, penipu, akal-akalnya jahat. Akalnya, pikirannya sudah jahat, saudara. Makanya di dalam rancangannya, perbuatannya itu keji. Ya, dia mencelakakan orang-orang dengan perkataan dustanya. Ya, ada orang miskin yang berhadapan dengan dia, saudaraku, dia tidak membela haknya. Justru dia kerjai, dia habiskan. Nah, ini ciri orang-orang penipu. Tetapi orang yang berbudi luhur, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah orang-orang yang merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Ternyata orang berbudi luhur itu nggak bisa dibuat-buat, tidak ada pencitraan. Karena apa? Karena perbuatannya itu selalu merancang yang perbuatan yang luhur. Ya, jadi itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Tidak bisa dibuat-buat bahwa dia kemudian berapa bulan ke depan dia kelihatan perbuatannya luhur begitu. Tidak ada pencitraan. Tapi memang menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Dia selalu merancang dan berbuat untuk kebajikan dan berbuat penuh dengan keluhuran bagi banyak orang. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, orang bagaimanakah Anda? Orang bebal, orang penipu, atau orang yang berbudi luhur? Mari mulai membiasakan merancang pikiran-pikiran yang luhur untuk kerja-kerja luhur bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Eits, tunggu dulu, jangan di-skip dulu videonya. Di sini, Pelita Hati mengajak saudara untuk ikut serta dalam gerakan memberkati. Hanya dengan Rp100.000, Anda bisa memberkati 10 orang jemaat gereja di desa atau di daerah pedalaman lainnya untuk mendapatkan buku renungan Pelita Hati setiap bulannya. Untuk info lebih lanjut, klik link di deskripsi video ini. Terima kasih.